Dan ini adalah pusaka yang menurut saya sangat bersejarah dalam kehidupan saya. Sedikit banget, wah, tarian benar-benar itu datangnya dari cahaya, cahaya apa mau datang, wah, gini. Oh mas, rasa apa mas? Rasa Karena energi kayak gini ini bisa untuk menyakiti orang nih. santai. Sangat bisa, sangat bisa. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono. Selamat malam, salam rahayu, salam budaya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat melestarikan budaya Nusantara. Nah, di malam ini saya lagi pengen menepati janji saya. Sebenarnya saya ada iseng-iseng beberapa waktu yang lalu upload salah satu ageman saya, salah satu pusaka yang jarang sekali saya perlihatkan. Ketika itu pusaka ini setelah selesai diwarangi karena udah bertahun-tahun kita biarkan ya, jadi berkarat. Jadi setelah selesai diwarangi, saya iseng-iseng saya foto dan saya taruh di kolom community. Di sana saya iseng kalau ada yang penasaran lihat pusaka ini kasih like 1000 gitu ya. Perasaan saya like 1000 itu banyak banget lah untuk orang bisa like 1000 ya. Ternyata nggak sampai setengah hari kalau nggak salah, nggak sampai 12 jam itu udah lebih dari 3000 ya. Kalau sekarang sih nggak tahu udah berapa yang like, dan banyak sekali teman-teman yang mungkin penasaran pusaka apa sih ini. Mungkin bukan pusaka yang umum ya, yang bukan pusaka yang umum yang kita sering lihat sehari-hari. Nah, ini adalah pusaka yang memang kita dapat dari sesepuh waktu itu, udah cukup lama sih, sekitar 5 tahun yang lalu. Ketika saya lagi suka-sukanya untuk mengikuti berbagai acara ritual, bahkan ritual-ritual pencarian pusaka kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak percaya bahwa sebelum saya menekuni istilahnya pusaka-pusaka yang secara ilmu metalurgi, secara pakem, dapur, pamor, justru dari awalnya itu saya lebih banyak mengikuti atau menggemari pusaka itu secara spiritualnya. Jadi dalam perjalanan saya belajar meditasi, belajar tentang energi, kundalini gitu ya. Itu membawa saya kepada dunia perkerisan tapi dari sisi yang spiritual kayak gitu ya. Dan dalam perjalanannya saya mendapatkan beberapa pusaka yang istilahnya kalau orang bahasa sekarang itu pusaka tarikan gitu ya. Dan itu membuat saya banyak belajar tentang dunia Tosan Aji sebenarnya, bahwa dunia Tosan Aji itu bukan hanya dari sisi pusaka yang istilahnya secara sejarah turun-temurun didapat dari temuan-temuan sungai atau warisan turun-temurun, tapi juga ada sisi lain, yaitu pusaka yang memang didapat dari tirakat, didapat dari orang yang memohon kepada Tuhan lewat alam semesta, dan pusaka itu ada dengan berbagai peristiwa dan timbul dengan berbagai peristiwa kayak gitu ya. Nah, walaupun di dalam kenyataannya banyak sekali yang istilahnya buat-buatan, istilahnya orang yang mengaku-ngaku menarik pusaka, ternyata pusakanya atau ternyata itu adalah trik aja. Itu kita banyak sekali temukan. Tapi ternyata juga dalam pengalaman saya di dalam dunia spiritual, ternyata memang benar ada hal-hal yang seperti itu, walaupun itu bukan hal yang gampang untuk mendapatkannya. Dan ini adalah salah satu pusaka yang istilahnya kita dapat dalam perjalanan spiritual beberapa tahun yang lalu. Dan kalau saya lihat setelah saya mempelajari secara fisik, secara lipatan dan segala macam, ternyata memang bukanlah pusaka baru atau bukan pusaka yang kita dapat lihat di dalam pasaran itu begitu banyak gitu. Dan ini adalah pusaka yang menurut saya sangat bersejarah dalam kehidupan saya. Kita lihat ya, teman-teman, ini kebetulan kita bungkus di kain putih. Sedikit banget, wah, sedikit banget sebenarnya literatur daripada pusaka seperti ini. Wah, ini adalah pusaka yang bentuknya mungkin seperti ular kobra atau naga, tapi lebih ke arah ular kobra karena kita bisa lihat ada ini ya,
ada pelebaran di bawah kepalanya. Tapi yang uniknya ini mempunyai sayap guys, mempunyai sayap dan di ujungnya ini berbentuk tombak, atau kalau kita biasa lihat ini ada tombak dengan dapuran seperti dapuran baru kuping ya. Tapi yang menarik buat saya ketika mendapatkan pusaka ini yang dinamakan pusaka, istilahnya kalau orang yang kita dapatkan dalam perjalanan itu adalah salah satu tumbal di tanah Jawa. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu kayaknya saya buat video di salah satu kolektor di rumah Pak Sigit, kalau nggak salah Om Sigit waktu itu. Dia juga mempunyai satu pusaka yang bentuknya seperti naga seperti ini, yang didapat dari ritual juga menurut beliau, orang tuanya, yang namanya pusaka Tunggul Naga kayak gitu ya. Jadi sebenarnya jangan sampai ini sampai keluar negeri lah Om. Jangan lah ya kan. Ya, kalau luar negeri bisa 10 M. Ya jangan lah, mendingan. Barang saya pernah dihargai di luar negeri 40 M, tapi diambil orang cuma berapa M. Oke, jadi jangan sampai luar negeri, mendingan orang Indonesia yang merawat walaupun lebih murah Om ya. Ya. Maharnya 50 juta nggak boleh Om. 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 Jadi pusaka itu memang secara fisik sangat-sangat rumit sekali untuk dibuat oleh orang yang ada pada zaman sekarang, bahkan pada zaman dulu. Dan beliau mengatakan itu adalah pusaka yang didapat dari sabdo, itu pusaka daden lah istilahnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu pusaka yang didapat dari doa kayak gitu ya. Dan ini adalah salah satu pusaka yang mungkin sejenis seperti itu, yang menurut para sesepuh dibilangnya adalah pusaka cakra daripada Siwa guys. Jadi kalau kita tahu di dalam ini ya, di dalam dunia agama Hindu ada Dewa Siwa yang memang mempunyai ular kobra di leher biasanya. Dan ini merupakan salah satu pusaka yang mungkin memang dipakai pada era itu sebagai suatu terdengar atau sebagai suatu jawaban daripada doa untuk mungkin keamanan atau kesejahteraan pada suatu daerah pada eranya kayak gitu. Kalau kita lihat dari kinatanya juga kinata yang tua banget, ini dari kinata yang emas, dan dari besiannya, lipatan-lipatannya itu memang bukanlah pusaka yang sembarangan, bukan pusaka yang gampang untuk dibuat di era sekarang juga. Juga dari energinya juga mungkin teman-teman yang bisa merasakan juga bisa merasakan ya. Atau kita coba Mas Dika kayaknya. Dik, sini Dik. Ayo Dik, kita sedikit sharing ini Dik. Ini Mas Dika teman-teman. Hai guys. Oke, dulu lagi. Mas Dika sering nggak dengar pusaka tarian itu Mas? Sering dengar. Pernah pegang nggak? Kalau pegangnya sih beberapa sempat megang. Iya. Ada yang batu, Ada batu ada biasanya. keris gitu, Ya, yang ya. kecil-kecil. Kalau yang seperti ini saya baru tahu. Baru tahu ya. Baru tahu. Iya. Jadi kadang-kadang juga kita lihat Mas ada orang bilang pusaka tarian ternyata besinya besi baru. Ya, jadi nggak semua orang bilang pusaka tarian itu adalah pusaka yang benar gitu ya. Secara kolektor itu belum tentu pusaka yang bagus gitu. Iya. Ada juga yang masih ada trik-triknya segala macam. Makanya walaupun kita bicara itu adalah pusaka tarian, yang paling penting sebenarnya bukan ceritanya, tapi benar nggak besinya sesuai dengan pakemnya di dalam dunia perkerisan kayak gitu ya. Harus ada lipatannya, harus ada seloroknya, harus ada. Jadi besinya juga harus sesuai dengan eranya, dengan zamannya. Nah ini salah satu Mas dari Ini kalau bisa Nah, dijelaskan lagi Pak. Ya. Cara mendapatkannya itu seperti apa? Ya, kalau yang Ini dari Ya. doa lah. Doa Ya. ya. Dulu ada ritual-ritual yang tiba-tiba kalau kita benar-benar tarian benar-benar itu datangnya dari cahaya, cahaya apa mau datang, wah gitu bawah. Oh iya. Jadi kan kebanyakan kan langsung dikeruk-keruk iya, tanah. dikeruk tanah. Jadi benar-benar kita doa dan cahaya itu datang. Itu yang benar-benar tarian, ya. Benar-benar sebenarnya bahasanya bukan tarian sih sebenarnya, tapi lebih ke lebih ke minta ya. Lebih ke anugerah. Anugerah lah ya.
Kita mungkin nggak usah terlalu jauh tentang proses Iya. ke ini ya Dik, tapi kita lebih ke arah bendanya lah. Bendanya, Karena oke. dalam video-video etnik Indonesia itu memang kita nggak terlalu menonjolkan hal yang sifatnya seperti itu. Karena itu sebenarnya adalah pengalaman pribadi yang kalaupun kita ceritakan ke orang, belum tentu itu bisa diterima dengan orang lain gitu ya. Makanya kalau kita bicara tentang hal yang spiritual itu antara ya kita dengan Sang Maha Kuasa gitu. Jadi nggak perlu wah kita pernah gini atau gitu. Itu cukup Kita dan ini kecuali kalau memang misalnya Mas Dika nih aku pengen belajar nih untuk ngerasain energi pusaka misalnya. Iya. Nah, mau nggak kayak gitu? Ya ini pasti. Nah, Pasti. Mas Dika pernah nggak belajar tentang apa merasakan aura, melihat aura atau Sedikit pernah pernah sedikit merasakan itu hal-hal yang seperti itu. biasanya dari apa ya kalau bisa ngerasain aura? Biasanya kalau saya ada sedikit gangguan dari teman-teman yang beda alam itu kaki saya rasanya panas. Ada rasa di kaki ya? Rasa di kaki dan sedikit gak enak gitu. Ada orang-orang yang sensitif, ada yang terasa di kaki, ada yang di telapak tangan, ada yang di tengah-tengah sini ya. Kadang-kadang jedut atau apa melingkar-lingkar di sini. Iya, kadang kayak namanya. Nah, itulah manusia ini kan kadang-kadang manusia ini kan hanya mempelajari 5 indera aja. Kita biasa dengan 5 indera. Mata, penciuman, perasa ini. Kadang-kadang kita nggak belajar untuk merasakan indera yang lain. Indera yang lain. Ya kan? Indera yang istilahnya indera ke-6, bahkan ada yang sampai indera ke-7 gitu. Nah, indera ke-6 sendiri adalah cara kita merasakan energi yang ada di sekitar kita yang di luar daripada energi panas, energi dingin, dan energi sentuh. Misalnya kalau kita masuk ke dalam ruangan, kita cek suhu temperatur ruangan, kita cuma bisa merasakan antara panas dan dingin. Tapi sebenarnya ada energi lain yang kita jarang untuk mempelajari. Nah, itu kadang-kadang waktu kita mendalami dunia pusaka atau mendalami istilahnya dunia semedi, dunia meditasi, kita mulai mempelajari sesuatu yang di luar itu. Contohnya yang tadi Mas Dika cerita. Jadi hal-hal yang orang lain nggak kerasa tapi kita kerasa. Bukan dirasa-rasakan tapi benar-benar kerasa. Nah, sama kayak telapak tangan kita, Mas. Telapak tangan kita ini kadang-kadang cuma dilatih hanya panas dan dingin aja. Tapi ada energi lain selain daripada itu yang kadang-kadang karena tangan kita ini sebenarnya sangat sensitif. Memang bisa menggunakan indera itu tadi. Indera itu kayak gitu ya. Coba Mas Dika kayak gini, biasa aja. Nah, coba kita manusia ini punya energi yang tidak terbatas sebenarnya, lebih daripada energi yang ada di dalam benda-benda. Makanya kalau kita menyalurkan suatu energi di dalam tangan kita dan energi kita bertabrakan, kita akan merasa suatu rasa apa Mas? Rasa ada getaran, ada listriknya, aliran listrik ini yang saya rasakan. Nah, pernah nggak merasa kayak gini di orang lain? Belum. Nah, ini karena apa? Saya menghimpun energi saya, ada energi pusaka yang ada dengan saya dan saya alirkan ke Mas Dika. Dan ini kadang-kadang ada yang rasa panas, ada yang rasa listrik, ada yang rasa kayak jelly. Iya, ini terasa seperti aliran listrik tapi yang sangat kecil sekali. Ada tertentu gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan energi di dalam hidup kita, bahkan di dalam energi yang ada di benda-benda yang ada sekitar kita. Nah, coba Mas Dika sekarang tanpa ada saya, coba rasain energi yang ada di sini. Pakai tangan tadi. Ya. Apa Mas? Agak panas tapi ya. Agak panas. Jadi beda dengan beda energi dengan ini. Ini lebih panas. Ini ya? lebih panas. Lebih panas. Panas ya Mas? Panas. Nah, itulah sebenarnya energi alam, energi dalam pusaka itu. Percaya nggak percaya, pusaka itu bukan hanya fisik Mas, tapi pusaka itu memancarkan suatu energi. Yang mana energi itu dulu didoakan sama empunya dengan tujuan tertentu. Misalnya pusaka ini dulu didoakan untuk tujuan supaya daerah tempat di mana tempat kerajaan itu tinggal atau ini bisa
istilahnya terbebas dari makmur lah. ya mara bahaya, terbebas dari bencana, kemakmuran dan segala macam, dan pusaka ini memancar dengan begitu luar biasa. Nah itulah kehebatan ini ya, leluhur kita masa lalu gitu ya. Jadi dari seni tempah, dari seni ukir, dari seni wah segala macamnya lah ya. Saya juga kagum dari seni ukirnya, Seni tempahnya ukirnya ya. gitu. Zaman dulu sudah bisa bikin seperti ini dan energinya sangat luar biasa sekali. Energinya sangat luar biasa sekali, kita bisa ngerasain. Nah kemungkinan zaman dulu orang juga menggunakannya seperti ini mas. Jadi dipegang di salah satu tangan dan ini energinya mancar nih sampai ke depan. Mungkin untuk sabda, mungkin untuk orang waktu mereka memerintah, waktu mereka untuk ini. Jadi energinya ini dialirkan ke hadapan orang yang dihadapinya. Jadi fungsinya dia dulu memang untuk petinggi-petingginya ya Pak ya. Bisa jadi untuk raja-raja pada zaman itu gitu loh, nggak sembarangan orang punya pusaka seperti ini. Ya karena saya baru tahu yang seperti ini. Iya. Ya. Saya cuma punya satu mas, nggak ada lagi. Dulu yang pusakanya Pak Om Sigit yang Tunggul Naga itu bagus juga, setawar 50 juta nggak dikasih. Nah ini salah satu ageman saya dan ini bukannya mau pamer mas atau apa, tapi karena saya terjebak sama janji saya ya kita sharing ke teman-teman bahwa di dalam dunia pusaka itu ada dua sisi, ada sisi keindahan, sisi seni, sisi historis, tapi juga ada yang namanya sisi spiritual. Yang spiritual itu termasuk dari energi daripada pusaka itu sendiri, yang energinya itu bergerak berdasarkan doa daripada sang empu. Tapi kadang juga ada ya Pak yang memanfaatkan untuk energinya itu untuk hal-hal yang negatif. Oh iya pasti, sama kayak kamu pakai pisau dapur, kamu pakai untuk masak atau pakai untuk begal. Iya. Ya kan, semua tergantung manusianya, tapi jangan lupa bahwa hukum karma itu ada gitu. Kalau kita menggunakan energi pusaka ini untuk kebaikan ya karmanya karma baik untuk diri kita. Kalau energi pusaka ini kita buat untuk mempengaruhi orang atau menyakiti orang, karena energi kayak gini ini bisa untuk menyakiti orang nih. Sangat bisa. Jadi tergantung daripada manusianya. Nah itu tapi balik lagi, kamu berani nggak menghadapi karmanya? Nah, gitu. tapi jujur saya merasakan dari tadi saya merasakan adem Pak. Okay. Dari apa? Ya, karena bawaannya yang pegang. Bawaannya yang pegang. Yes. Kalau yang pegangnya marah ya energinya keluar energi marah kan gitu aja. Kalau yang pegangnya jahat makanya orang kalau punya pusaka itu nggak boleh sembarangan. Makanya zaman dulu orang sebelum akil balik nggak boleh punya pusaka. Untuk umur-umur tertentu pusaka itu hanya boleh dimiliki dapur tertentu pada umur tertentu. Misalnya ada pusaka Megantoro, itu hanya boleh dimiliki orang-orang yang udah istilahnya lebih sepuh gitu. Karena memang pribadi manusia itu bisa terpengaruh sama energi dalam pusaka itu dan bisa digunakan ke hal yang negatif juga. Itu secara energi lah, secara spiritual. Tapi kalau kita nggak terlalu mendalami ke sana, kita lebih bagus ya melestarikan secara budaya. Kalau ini pertanyaan saya satu lagi Pak, saya penasaran. Jadi biasanya kalau yang tarikan seperti ini dirawat sama Bapak sendiri, dirawatnya itu secara spiritual atau cuman dirawat biasa aja? Biasa aja. Nah benda ya dirawat sebagai benda. Oke. Ya tapi kan bukan benda sembarangan. Iya. Jadi harus ditaruh tempat yang bersih. Kita juga nggak boleh istilahnya digunakan yang enggak. Kadang juga ada jangan yang mendewakan. Kadang itu yang ada yang mendewakan seperti itu, nggak boleh. Jadi lebih bagus kita tetap perlakuin manusia seperti manusia, perlakukan hewan seperti hewan, perlakukan benda seperti benda. Jangan dibolak-balik, nanti manusia diperlakukan seperti hewan diperlakukan seperti manusia, repot lagi. Benda kadang ada yang seperti itu. Nggak boleh. Ya kita harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. Oke guys, itu aja video kita. Kita akan pindah ke acara giveaway. Sip. Oke guys, ini waktunya kita giveaway. Sebenarnya saya jarang-jarang banget buat giveaway karena nggak ngerti kadang-kadang idenya apa buat giveaway. Tapi idenya dari teman-teman yang lain. Giveaway kita kali ini adalah kita akan bagikan 10 kaos etnik Indonesia kepada teman-teman semua. Cuman kita ada ukurannya L sama XL kayaknya. Jadi kalau saya biasanya saya pakai L, XL mungkin teman-teman yang lebih besar dari saya bisa pakai XL. Nah, kita akan bagikan 10 kaos etnik. Hey boy.
10 kaos etnik Indonesia. Dan juga kita juga akan giveaway 2 tombak keren banget. Ini adalah tombak yang sangat spesial dengan warangka scan. Ini namanya warangka scan dua-duanya. Ukiran juga, dan satu tombaknya ini pamor apa sih ini? Dapur Kundup, pamornya rambut sanuri, dan ini asli Mojopahitan guys. Yang kedua adalah pamor tongkol, dapur tongkol ya, dapur tongkol, pamornya pendaringan kebak. Ini 2 tombak yang keren banget yang akan kita hibahkan ke teman-teman para pecinta pusaka. Dan satu lagi yang spesial adalah satu bilah keris yang keren banget. Nah, keris ini rahasia guys, jadi nggak saya tunjukkan sekarang, tapi ini keris yang spesial buat teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya adalah nanti kamu akan buat satu foto seperti ini, foto yang keren, foto bisa dan harus foto diri kamu ya. Jangan foto tetangga, foto diri kamu yang keren, yang ada hubungannya dengan sejarah, ada hubungannya dengan budaya, ada hubungannya dengan pusaka. Kalau nggak punya pusaka nggak apa-apa, bisa kamu foto di tempat yang pokoknya ada hubungannya dengan budaya kita. Oke? Fotonya sebagus mungkin kamu kirim ke nomor ini, nomor ini. Dan nanti kita akan pilih, berarti kita ada berapa? 13 pemenang ya. 10 kaos dan 2 tombak dan 1 bilah keris pusaka. Jadi kita akan pilih di foto-foto yang terbaik nanti. Nah, kita nanti akan taruh di pemenangnya nanti di kolom community ya. Dan juga kamu tulis juga kenapa kamu pengen untuk mendapatkan hadiah dari etnik Indonesia. Alasannya apa? Kamu kirim fotonya dan alasannya. Kenapa kamu pengen hadiah dari giveaway dari etnik Indonesia? Ya tentu komennya seputar budaya, kecintaan kamu akan budaya. Oke, itu aja. Thank you udah nonton video-video kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya. Oke. Bye teman-teman.